Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Andi pimpin teman-temannya baca doa ya. Alhamdulillahirobbilalamin, berdoa selesai ya. Nah, supaya belajarnya nyaman, coba lihat di sekeliling tempat duduk kalian. Apakah ada sampah? Jika ada, ambil sampahnya lalu buang ke tempat sampah ya. Sudah bersih semuanya? Oke, bagus. Nah, sekarang coba rapikan dulu tempat duduknya. Apakah sudah rapi? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Andi, hadir. Nita, hadir. Najwa, hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Di sini siapa yang mempunyai teman yang agamanya berbeda dengan agama kita? Ada? Iya Nita. Teman Nita agamanya apa? Oke, Katolik. Lalu, bagaimana sih sikap Nita terhadap teman Nita yang beragama Katolik itu? Oke, tetap bermain dengan siapapun ya. Bagus, Nita. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang berbeda agama, kita akan mempelajarinya hari ini ya di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai contoh sikap kerjasama dan toleransi antar teman yang berbeda agama. Nah, pembelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok ya. Untuk itu, Ibu minta kalian membuat 4 kelompok. Yuk, sekarang buat kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah kebagian kelompok? Sudah ya? Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan juga teks bacaan kepada setiap kelompok ya. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD dan juga teks bacaannya? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang coba ikuti langkah-langkah atau petunjuk yang ada di LKPD bagian A. Kita selesaikan LKPD bagian A terlebih dahulu ya. Untuk petunjuknya, Ibu akan bacakan. Nomor 1, bacalah teks bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman dengan cermat. Nomor 2, diskusikan bersama teman sekelompokmu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang ada pada teks bacaan bekerja sama dalam keberagaman, lalu tulis hasil diskusinya pada tabel di bawah ini. Nomor 3, bersama teman sekelompokmu, coba buatlah kesimpulan dari isi teks bacaan bekerja sama dalam keberagaman berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Nah, jadi tugasnya kalian baca terlebih dahulu teks bacaan yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Lalu kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf yang ada pada teks bacaan tersebut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Iya Najwa, silahkan. Iya, betul ya. Hebat Najwa. Yang lain, barangkali ada yang ingin berpendapat lagi? Iya Nita, silahkan. Iya, bagus ya. Hebat Nita. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Najwa dan juga Nita bahwa gagasan pokok adalah ide pokok atau pokok pikiran dari suatu teks bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan penjelas dan biasanya lebih dari satu kalimat.
Nah, setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu kalian buat kesimpulan dari teks bacaan tersebut berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kalian tentukan tadi ya. Sampai sini bisa dimengerti tugasnya? Bisa ya? Baik. Baik, Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Yuk sekarang mulai mengerjakan ya. Bagaimana kelompok 3? Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, jadi kalian tentukan dulu gagasan pokoknya ya. Gagasan pokok tidak selalu ada di awal paragraf ya. Terkadang ada di tengah ataupun di akhir paragraf. Coba kalian baca lagi dengan teliti teks bacaannya ya. Nanti bisa ditanyakan lagi ke Ibu. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum. Oke, lanjutkan diskusinya ya. Kelompok 3, apa ada kesulitan? Iya, boleh. Gagasan pendukung boleh lebih dari satu kalimat ya. Ya, boleh. Mau 3, mau 4, boleh banget ya. Kelompok 4, apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, nanti jawabannya ditulis pada tabel yang sudah disediakan ya. Di situ kan ada tabel ya. Iya, nanti jawabannya kalian tulis di situ. Sama-sama. Semua kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah ya? Bagus. Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Coba, kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Ya, silakan kelompok 4. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, bagus. Nah, hasil diskusinya semuanya bagus-bagus ya. Sekarang coba lihat lagi teks bacaannya. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ada di kalimat apa? Ya, betul ya, ada di kalimat Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Lalu, gagasan pendukungnya ada di kalimat apa? Ya, ada di kalimat sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Lalu ada lagi di kalimat berikutnya nih. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, itu ada di paragraf pertama ya. Selanjutnya, paragraf kedua. Coba gagasan pokoknya ada di kalimat apa? Ya, bagus ya. Ada di kalimat keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat apa saja? Iya, betul, ada di kalimat Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Lalu dilanjutkan pada kalimat berikutnya. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Yang terakhir coba, paragraf ketiga, gagasan pokoknya ada di kalimat apa? Iya, betul, ada di kalimat tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Lalu gagasan pendukungnya ada di kalimat apa saja? Ya, ada di kalimat tidak ada satupun di antara mereka yang diam saja. Terus dilanjut ke kalimat berikutnya. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Nah, itu ya jawabannya. Nah, dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi, dapat disimpulkan bahwa Edo dan kelima temannya memiliki agama yang berbeda-beda ya, tetapi mereka saling menghargai satu sama lain. Mereka mengerjakan tugas kelompok bersama meskipun mereka berbeda agama. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu rasa tidak ada ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Nanti kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, sekarang coba gambar tersebut berisi tentang apa ya? Iya, betul, tentang persatuan dan kesatuan. Yang lain? Iya, bagus ya, tentang sikap kerjasama dan toleransi. Nah, jadi
dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi berisi tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ini meliputi sikap kerjasama dan sikap toleransi. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan sikap toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati sesama manusia tanpa membedakan agama, budaya, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar juga terdapat beberapa bentuk sikap kerjasama, diantaranya gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, mengajari teman yang kesulitan mengerjakan soal, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, dan masih banyak lagi ya. Lalu ada juga beberapa bentuk sikap toleransi antar teman yang berbeda agama, diantaranya saling menghargai sesama teman, lalu membantu teman yang sedang kesulitan, lalu berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan, dan masih banyak lagi ya. Baik, sekarang coba buka lagi LKPD-nya. Kita selesaikan LKPD bagian B ya. Ibu bacakan petunjuknya. Nomor 1, berdasarkan pengamatan gambar tentang persatuan dan kesatuan, coba diskusikan bersama teman sekelompok kalian mengenai bentuk sikap kerjasama dan toleransi antar teman berbeda agama. Tuliskan hasil diskusinya di bawah ini. Nomor 2, bersama teman sekelompokmu, buatlah skema tentang persatuan dan kesatuan yang meliputi sikap kerjasama dan toleransi antar teman yang berbeda agama semenarik mungkin. Nah, jadi tugasnya kalian diskusikan mengenai bentuk-bentuk sikap kerjasama dan bentuk-bentuk sikap toleransi antar teman yang berbeda agama. Lalu, kalian buat ke dalam skema atau bagan mana saja yang termasuk bentuk sikap kerjasama dan mana saja yang termasuk bentuk sikap toleransi. Buat semenarik mungkin ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Yuk, sekarang mulai mengerjakan. Semua kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah ya? Baik, sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Kelompok yang lain boleh nanti menambahkan jawabannya ya. Yuk, kelompok 2 silahkan maju ke depan presentasi ya. Nah, menurut kelompok 2, contoh bentuk sikap kerjasama tadi ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, ya. Lalu, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok dan melakukan piket kelas bersama-sama. Sedangkan contoh bentuk sikap toleransi antar teman yang berbeda agama tadi disebutkan ada menghargai agama teman kita dan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Betul ya? Hebat kelompok 2. Nah, coba kelompok yang lain ada yang mau menambahkan jawaban? Iya, boleh kelompok 1, silahkan. Iya, bisa ya, belajar kelompok termasuk ke dalam salah satu bentuk sikap kerjasama. Lalu, kalau contoh sikap toleransinya apa ya? Iya, boleh ya, membantu teman yang sedang kesulitan atau sedang kesusahan ya. Betul, hebat kelompok 1. Coba kelompok lain barangkali masih ada yang mau berpendapat, boleh ya. Ya, kelompok 3, contoh bentuk toleransinya saja, boleh, silahkan. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Betul ya? Hebat kelompok 3. Nah, jadi ketika ada teman kita yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya ya, apapun itu agamanya. Baik itu, entah itu dia beragama Islam,
Kristen, Katolik, kita tidak boleh mengganggunya. Baik, kelompok berapa yang belum? Kelompok 4 belum ya? Coba sekarang kelompok 4 sebutkan contoh bentuk sikap kerjasama. Membantu teman dalam mengerjakan soal. Betul ya, hebat kelompok 4. Nah, jadi ketika ada teman kita yang sedang kesulitan dalam mengerjakan soal, kita membantunya ya dengan menjelaskannya hingga teman kita benar-benar paham. Nah, anak-anak, kerjasama dapat dilakukan apabila setiap anggotanya saling menghargai satu sama lain dengan menumbuhkan sikap toleransi. Kerjasama dan toleransi dalam beragama merupakan sikap yang harus ada dalam diri kita untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Seperti itu ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, nah hasil diskusinya semuanya bagus-bagus ya. Sekarang coba yang termasuk ke dalam bentuk sikap kerjasama tadi ada apa saja? Ya, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, ya, mengajari teman yang sedang kesulitan mengerjakan soal, bekerja sama, mengerjakan tugas kelompok, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam bentuk sikap toleransi antar teman berbeda agama, ada apa saja? Iya, saling menghargai antar teman yang berbeda agama, lalu membantu teman yang sedang kesulitan, lalu berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Betul ya? Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu rasa tidak ada ya. Karena tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu minta satu orang di antara kalian untuk menjelaskan tadi kita sudah belajar apa saja. Ya Andi, silahkan. Ya, bagus ya Andi. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Andi bahwa tadi kita sudah belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Juga kita sudah belajar tentang contoh sikap kerjasama dan contoh sikap toleransi antar teman yang berbeda agama. Nah, sekarang Ibu mempunyai soal untuk kalian kerjakan secara individu. Jadi, tidak boleh ada yang menyontek ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah ya, baik sekarang kita bahas bersama soalnya ya. Nomor 1, di bawah ini yang merupakan pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung yang tepat adalah, ada yang tahu jawabannya? Ya Nazwa, silahkan. Iya, betul ya, jawabannya adalah D. Nomor 2, berikut ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung yang tepat adalah, ada yang tahu jawabannya? Ya Andi? Ya betul ya, jawabannya adalah A. Lalu nomor 3, bacalah teks di bawah ini. Berteman dalam perbedaan. Andi memiliki 2 teman yang berbeda agama di kelasnya. Mereka adalah Budi yang beragama Katolik dan Beni yang beragama Kristen. Sedangkan Andi sendiri beragama Islam. Dengan adanya perbedaan latar belakang agama tidak membuat mereka bermusuhan, namun mereka setiap hari justru hidup berdampingan dan saling menghargai. Pertanyaannya, berdasarkan teks bacaan di atas, coba tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Ada yang mau menjawab? Iya Nita, silahkan. Ya, betul ya. Gagasan pokoknya ada pada kalimat Andi memiliki 2 teman yang berbeda agama di kelasnya. Sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat
Mereka adalah Budi yang beragama Katolik dan Benny yang beragama Kristen, sedangkan Andi sendiri beragama Islam. Lalu dilanjutkan pada kalimat berikutnya. Dengan adanya perbedaan latar belakang agama, tidak membuat mereka bermusuhan, namun setiap hari mereka justru hidup berdampingan dan saling menghargai. Betul ya? Lalu nomor 4. Di bawah ini, kesimpulan yang tepat berdasarkan isi bacaan berteman dalam perbedaan adalah, ada yang tahu jawabannya? Ya Andi, silahkan. Ya, betul ya, jawabannya adalah A. Nomor 5. Coba kamu susun kembali isi bacaan yang berjudul Berteman dalam Perbedaan dengan memperhatikan keterhubungan antar gagasan pada paragraf dengan tidak melihat teks bacaannya. Ada yang mau menjawab? Ya Nazwa, silahkan. Iya, betul ya. Jadi Andi memiliki 2 teman yang berbeda agama di kelasnya. Tapi mereka tidak bermusuhan ya. Justru mereka hidup berdampingan dan saling menghargai. Betul ya? Hebat Nazwa. Lalu nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. 2. Toleransi akan memicu permusuhan dan perpecahan antar golongan. 3. Toleransi adalah sebuah sikap menghargai antar sesama manusia tanpa membedakan golongan, entah itu ras, suku, agama, dan budaya. 4. Kerjasama dalam keberagaman agama dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. 5. Kerjasama hanya dibutuhkan saat mengerjakan tugas kelompok saja. Lalu pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan sikap kerjasama dan toleransi antar teman berbeda agama ditujukan oleh nomor, ada yang tahu? Ya Nita, silahkan. Ya betul ya, jawabannya adalah A, yaitu pada nomor 1, 3, dan 4 ya. Lanjut nomor 7. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap kerjasama dan toleransi antar teman yang berbeda agama adalah, ada yang mau menjawab? Ya Andi, silahkan. Ya, betul ya, jawabannya adalah C. Nomor 8. Coba kamu jelaskan hubungan sikap kerjasama dan toleransi antar teman berbeda agama. Ada yang mau menjelaskan? Ya Nazwa, silahkan. Ya, betul ya. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Jika anggota dalam suatu kelompok tidak bertoleransi dan tidak menghargai perbedaan, maka akan sulit untuk bekerja sama dan tujuan kelompok pun tidak akan tercapai. Betul ya? Selanjutnya nomor 9. Menurut kamu, seberapa pentingkah sikap kerjasama dan toleransi antar teman berbeda agama? Coba berikan pula alasannya. Ada yang mau menjawab? Ya Nita, boleh, silakan. Ya, kata Nita sangat penting karena dengan kerjasama dapat mempercepat pekerjaan kita ya, serta dapat menumbuhkan sikap toleransi sehingga kita bisa menghargai segala perbedaan yang ada. Betul, boleh ya. Nah, selanjutnya nomor terakhir, nomor 10. Coba buatlah rencana kegiatan yang membutuhkan sikap kerjasama dan toleransi antar teman yang berbeda agama. Ada yang mau menjawab? Iya, boleh, silakan Andi. Iya, betul, bagus ya. Jadi kegiatannya itu contohnya pada pertandingan sepak bola mini di sekolah. Kalian pernah bermain sepak bola mini di sekolah kan? Pernah ya. Nah, dalam pertandingan sepak bola mini ini merupakan kegiatan yang membutuhkan
sikap kerjasama dan juga toleransi antar setiap anggotanya ya. Karena jika tidak ada kerjasama dalam satu tim, maka akan sulit mencetak gol ke dalam gawang lawan gitu ya. Seperti itu, betul ya. Hebat Andi. Nah, ada yang betul semua? Ada ya, hebat anak-anak ibu. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, menyenangkan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup ya. Untuk tugasnya, kalian bisa kerjakan di halaman 83. Lalu besok kita akan belajar pada pembelajaran kedua. Jadi, jangan lupa baca-baca di rumahnya ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa bersama ya. Silakan Andi pimpin teman-temannya baca doa. Amin. Sekarang kalian boleh pulang ya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.